demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat
Engkau Allah yang memerintah. bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di masa. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku.
Sekali katakan ku berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Kasih Tuhan. Selalu mengangkat hati kami Tuhan. Setiap kali kami datang di hadapan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Sungguh Engkaulah segalanya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan Tuhan kembali mengajari kami pagi hari ini. Berkata-katalah bagi kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Studio. Matian. Patuin. Mak Yabes. Nantilang Glory. Oh, Mak Yabes ya? Bukan mau sharing Mak Yabes. Bukan ya? Baik.
Terang Glory bukan mau sharing? Bukan. Baik. Oke ya. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada ya. Haleluya. Kita lanjutkan lagi ya. Ada berapa halaman lagi? Ups. Oke. Ada Esther. Masih bisa 2 kali lagi. Oke. Sekarang ini, oh itu kan. Jika engkau seperti Ayub yang di tengah ujian mengutuk dagingnya sendiri dan tidak mengeluh kepada Tuhan, ya, dan mampu membenci dagingnya sendiri tanpa mengeluh atau berdosa dalam perkataannya, itulah artinya engkau akan menjadi kesaksian. Ya, ketika engkau menjalani pemurnian sampai tahap tertentu dan masih bisa seperti Ayub, sepenuhnya taat di hadapan Tuhan dan tanpa menuntut hal lain darinya atau memiliki gagasan sendiri, Tuhan pun akan menampakkan diri kepadamu. Sekarang ini Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu karena engkau telah memiliki begitu banyak gagasan pribadi, prasangka pribadi, pikiran yang egois, persyaratan pribadi, dan keinginan daging, sehingga engkau tidak layak melihat wajahnya. Kalaupun engkau melihat Tuhan, engkau akan mengukurnya berdasarkan gagasanmu sendiri. Dan dengan melakukannya, dia dipakukan lagi ke kayu salib olehmu. Apa artinya dipakukan lagi? Itu artinya saudara kembali kepada Tuhan yang lama gitu. Jadi kalau kita renungkan gitu ya, apa yang disampaikan gitu ya, apa yang kita ikuti selama ini gitu ya, memang benar kalau kita katakan saudara bahwa Tuhan Yesus itu juga adalah Yahweh gitu ya. Juga Tuhan yang Maha Kuasa adalah Yesus itu sendiri juga. Tetapi menurut pekerjaan, menurut zaman sudah berbeda gitu. Makanya dikatakan tadi kan sama seperti orang Yahudi juga tidak bisa menerima Yesus karena itu gagasan pribadi itu. Nggak bisa sampai dengan hari ini gitu. Karena mereka berpegang teguh. Jadi pengertian mereka, gagasan mereka tentang Tuhan tetap di yang lama gitu. Itu yang membuat. Makanya Tuhan katakan kamu akan mati dengan dosa-dosamu gitu. Jadi justru dibutuhkan kerendahan hati gitu. Yang luar biasa gitu. Iya. Jadi orang banyak mengikuti Tuhan pada waktu itu karena mujizatnya banyak gitu.
Jadi ketika Tuhan mengatakan perkataan yang baru gitu, yang boleh dikatakan tidak ada di dalam Taurat, jadi Tuhan itu pun ditolak. Bahkan dulu mereka yang memuja-muja Tuhan Yesus gitu dengan mujizat yang dibuat, berbalik arah juga. Itu sebabnya saudara, itulah dikatakan mengenal Tuhan dengan gagasan gitu. Nggak bisa menerima zaman yang baru, makanya dikatakan bertobatlah gitu. Bertobat itu kan merenungkan kembali gitu. Bertobat itu kan biasanya kan setelah menyadari gitu, bahwa ternyata selama ini dirinya tetap tinggal di dalam dosa gitu. Makanya Tuhan katakan, kalau kalian tidak percaya kepadaku, maka kalian akan tinggal dalam dosa-dosamu, katanya gitu. Tuhan Yesus bicara seperti itu. Makanya sama, kalau kamu tidak menerima Tuhan yang Maha Kuasa gitu, kamu tidak akan diselamatkan. Karena pekerjaan Tuhan Yesus itu adalah sampai di penebusan gitu. Sementara pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa membawa kita kepada pemurnian, penghakiman, dan penghajaran. Makanya dikatakan kalau engkau mampu, dikatakan mengutuki dagingmu, tidak bersungut-sungut seperti Ayub, maka engkau layak melihat Tuhan gitu. Ya. Jika ada banyak hal yang terjadi pada dirimu tidak sesuai dengan gagasanmu, tetapi engkau bisa mengesampingkannya dan memperoleh pengetahuan tentang tindakan Tuhan dari hal-hal ini. Dan jika di tengah pemurnian engkau menyatakan hatimu yang mengasihi Tuhan, ini berarti engkau menjadi kesaksian baginya. Jika rumahmu damai, engkau menikmati kenyamanan daging. Tidak ada yang menganiayamu, dan saudara-saudari di gereja menaatimu. Bisakah engkau memperlihatkan hati yang mengasihi Tuhan? Ngerti maksudnya ya? Kalau seandainya semua kita ya, yang dikatakan di gerejamu katanya menaatimu, wah rasanya baik-baik aja semua, bisakah dikatakan engkau memperlihatkan hati yang mengasihi Tuhan? Dapatkah situasi ini memurnikanmu? Hanya melalui pemurnianlah kasihmu kepada Tuhan bisa diperlihatkan. Dan hanya melalui hal-hal yang tidak sesuai dengan gagasanmu, engkau bisa disempurnakan. Itulah yang kita alami, saudara. Sampai, ya, kalaupun tinggal saya sendiri, kan gitu kan. Tapi kan sempat juga mau melarikan diri kan. Nah, jadi disitulah saudara, pada saat keadaan itu mungkin kenapa sih mesti begini gitu? Kok yang lain, wah jemaatnya kok sudah seperti itu pun pendetanya, wah rasanya tetap menghormati gitu. Kadang-kadang, iya, miris rasanya lihat gitu. Tapi hati yang seperti itu, yang seperti itulah sedang dimurnikan gitu loh. Mampu nggak engkau tidak mengeluh gitu?
dengan apa yang kau sedang alami gitu. Sudah sungguh-sungguh pun gitu kan. Tapi keadaannya tidak seperti di gagasan kita. Tidak seperti yang kita pikirkan gitu loh. Disitulah letak pemurniannya. Mampukah engkau tidak bersungut-sungut gitu. Iya di situ ya masalahnya ya. Melalui adanya banyak hal negatif dan bertentangan dan melalui segala macam perwujudan iblis, tindakannya, tuduhannya, gangguannya, dan tipu dayanya, Tuhan memperlihatkan kepadamu wajah jahat iblis dengan jelas. Dan dengan demikian menyempurnakan kemampuanmu untuk membedakan iblis. Sehingga engkau akan membenci iblis dan meninggalkannya. Banyaknya pengalaman kegagalan, kelemahan, dan masa-masa negatif yang engkau alami bisa dikatakan sebagai ujian Tuhan bagimu. Ini karena segala sesuatu berasal dari Tuhan dan semua hal dan peristiwa ada di tangannya. Sampai berkali-kali saudara kita mengalami itu. Disitulah baru kita menyadari betapa rusaknya manusia, betapa hebatnya kerusakan yang diakibatkan oleh iblis. Saudara, berkali-kali saudara Paulus itu membayangkan dirinya kalau dia sudah mati bersama dengan Tuhan, sudah selesai lah gitu. Kalau dia melakukan banyak pekerjaan, pergi penginjilan, sampai kemana-mana gak ada yang ditakuti dia. Coba lihat saudara, ketika dia sampai beberapa kali para nabi-nabi pada waktu itu mengatakan apa yang akan terjadi kepada dia di Roma kalau dia pergi ke sana gitu. Wah, dia bantah semua. Karena apa saudara? Gak ada sedikit pun yang ditakutkan oleh dia gitu. Gak ada. Memang iya saudara. Tapi sebetulnya ketika dia ditangkap itu, sebetulnya dia buka itunya ya, kewarganegaraannya kan. Kan sebetulnya pada saat seperti itu saudara, itu dia memakai identitasnya untuk menolong dia kan sebetulnya. Harusnya kan dia tidak pergi gitu. Jadi pada saat itu saudara, ketika dia ditangkap, dia menunjukkan kewarganegaraannya bahwa dia punya KTP Roma gitu. Jadi dari situ sebetulnya ketahuan gitu ya, sama ya seperti orang-orang yang pakai kartu gitu kan. Iya. Dipakai 2 kartu kan. Karena apa? Jadi dengan itu ya walaupun tidak menerima suntikannya bisa pergi kemana-mana gitu. Ya Paulus begitu. Jadi mungkin pernah terbersit di dalam pikiran dia. Kamu gak tahu, aku punya kartu. Makanya kan pada waktu dia itu kan saudara, pada waktu dia ditangkap itu, wah orang yang menangkap dia ketika tunjukkan kartunya, saudara, kartu saktinya. Pasti saudara, dia beli itu saudara, mahal dia beli dulu. Ketika dia jadi ini kan, ketika dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia sudah beli kewarganegaraan itu gitu.
Dan hanya orang kaya yang punya itu, saudara. Hanya orang-orang penting yang punya itu pada waktu itu. Tapi tetap disimpan dia. Gitu. Nah, saudara, jadi pada waktu itu, saudara, benar-benar, saudara, walaupun mereka sudah walaupun dia itu, jadi ketika dia melakukan dosa yang tersembunyi gitu ya, tapi dia selalu menutupi. Sama seperti hamba-hamba Tuhan itu begitu. Sudah keadaannya pun seperti itu, ditutupi terus gitu dengan topengnya. Jadi setiap hari Minggu itu ketika dia pakai jubah itu, wah, itu dikatakan jubah kekudusan gitu. Pakai jubah yang panjang-panjang kan. Kan yang karismatik kan kayak ke situ juga jadinya kan. Pakai selendang, pakai itu gitu. Dulu kan nggak ada kan. Mana pernah sudah dulu. Dia pakai itu untuk menunjukkan dia kudus dengan suara yang intonasi yang gimana gitu. Jadi Paulus terus berusaha gitu untuk membuat dirinya kudus. Makanya ketika ada duri dalam daging itu, saudara, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Orang mana tahu itu. Jadi para pengikutnya itu mereka-reka kan apa itu duri dalam daging kan jadinya gitu. Karena apa? Mana bisa cerita. Nah, kita lanjut, saudara. Ini karena segala sesuatu berasal dari Tuhan dan semua hal dan peristiwa ada di tangannya. Woi, coba. Semua hal kan? Beneran gitu. Wes. Termasuk hal yang negatif. Termasuk Yudas yang negatif. Negatif itu. Jadi sampai dia ketika dia berdoa, disitulah baru dia mengatakan ketika dia kan pada waktu itu kan dia baru disalibkan gitu. Jadi ketika jadi diantara semua mungkin yang paling menjengkelkan Tuhan itu adalah Yudas. Karena dia tidak melihat hati yang bertobat. Jadi disitulah dalam doanya hanya dia yang sudah ditentukan dari semula katanya. Kan gitu kan ceritanya kan. Kan para pengajar-pengajar Alkitab itu bilang kan, loh itu nggak adil lah kayak gitu. Makanya dalam bayangan orang sudah dia binasa gitu. Padahal dikatakan Tuhan datang kepada orang berdosa. Kalau misalnya Yudas mendengarkan perkataan Tuhan itu, loh, aku sudah ditentukan dari semula, aku sudah digariskan gitu. Ya kan? Matilah aku. Sudahlah. Kan itu kan penyesalan dia sehingga dia bunuh diri kan gitu kan. Sehingga muncullah fatwa kalau ada orang bunuh diri itu gereja tertentu tidak memberikan sakramennya gitu. Jadi sakramen itu sakti sekali, saudara. Padahal saudara Tuhan Yesus itu bilang biarlah orang mati menguburkan orang matinya kan. Betul nggak? Tapi kenapa harus ada sakramen?
Adakah Tuhan Yesus dulu mengatur itu? Jadi siapa yang buat sakramen itu? Kan lahir gagasan itu. Dari situ sudah lahir gagasan. Kalau mau jujur, kalau segala sesuatu ada di tangan dia. Kenapa ketika Kain sudah bunuh Habel, kenapa dari ketika Tuhan menjumpai Kain, kenapa Kain tidak dimarahin sama Tuhan? Kan di situ kan kita lihat kan, kenapa dia tidak ada percakapan antara Tuhan dengan Habel, kita lihat. Padahal kan dikatakan dia itu berbuat baik dari dia mempersembahkan korban kan. Dari situ sebetulnya jadi ketika dia itu berseru, ini tidak adil Tuhan, tidak adil, balaskan. Nah kan gitu kan. Kenapa Tuhan tidak balaskan? Lihat, darahnya menuntut kepadamu gitu. Darahnya berteriak. Jadi langsung di dalam diri Kain pada waktu itu, saudara. Aduh, berarti harus dibalaskan kepadaku seperti itu ya gitu. Ketika dia mengatakan, hukumanku terlalu berat, katanya. Nanti setiap orang yang akan menjumpaiku, setiap makhluk yang akan menjumpaiku, akan membunuh aku, katanya. Dan katakan, tidak. Jadi perkataan yang tadi itu, yang sebelumnya itu adalah suntikan iblis kepada pikirannya. Itulah gagasan. Sulit saudara menerima, sulit untuk menghilangkan gagasan di dalam pikiran kita. Hanya ketika kita itu benar-benar mau menerima kebenaran yang baru gitu. Iya. Kalau tidak, kita akan tetap tertinggal di sana. Kalau enggak, kita akan seperti istri Lot. Hatinya melekat di sana, saudara. Makanya kebanyakan seperti itu. Makanya kalau saudara perhatikan gitu ya, kalau hati orang fokus di situ, dia akan tinggal di situ. Saya mengetahui saudara, kadang kalau saya ceritain tentang bagaimana pemilihan Tuhan gitu ya, bagaimana pemeliharaan Tuhan gitu ya, sering sekali saudara orang berpikir, nah itu kan Bapak gitu. Padahal saudara, kita dipanggil semua untuk itu. Jadi ketika kita melakukan bagian kita gitu ya, pekerjaan kita gitu. Jadi yang diinginkan Tuhan adalah kita tidak boleh melekat di situ. Kalau dia bawa kita ke hal yang baru gitu, Tuhan pasti akan buatkan jalannya. Kita tahu kapan akan bergerak. Dengan sendirinya kita akan tahu. Kalau apa? Kalau kita itu terus mencari Tuhan, terus lapar dan haus akan Dia, terus berkata, siapa tahu ini memang diizinkan gitu. Kan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku tanpa
sepengetahuan Tuhan atau tanpa sesuai dengan rancangan Tuhan. Semuanya termasuk hal yang negatif. Termasuk orang-orang yang dibawa kepada kita. Termasuk orang tua yang akan melahirkan kita sekalipun sudah dirancangkan oleh Dia. Termasuk orang-orang berikutnya yang akhirnya kita ketemu sampai menikah, sampai punya anak. Berapa jumlah anak kita sudah ditetapkan semua. Masa sih? Iya. Karena kita pikir, masa sih? Nanti saudara kita baru ketika kita mulai melihat ya, melewati perjalanan kita gitu ya. Disitulah baru kita menyadari saudara, iya ya. Aneh bi ajaib juga ya. Aku ketemu dengan suamiku, dengan istriku gitu ya. Hebat juga ya. Ketika melihat perjalanan gitu ya. Ketika kita belajar menerima, disitulah kita melihat penampakan Tuhan. Kan itu kan yang kita lihat selama ini. Ketika saudara setia sampai dengan hari ini gitu kan. Baru kan saudara menyadari, iya ya. Ternyata tidak sesat ya. Ternyata Bapak itu tidak sesat juga ya. Karena apa? Kita kan mengalami sesuatu pasti. Gak mungkin enggak lah. Masa saudara setia sampai dengan hari ini? Masa saudara yang istilahnya tidak mau kehilangan waktu-waktu Zoom kita gitu. Bang, kemarin kita sudah pikir hari Jumat gak usah gitu kan, kita latihan. Jadinya hari Sabtu juga gitu. Ya kan? Berarti kan kita disitu lihat, enggak, Tuhan gak paksa kita. Kita butuh. Dia tahu ini kebutuhan kita gitu. Ya kan? Baru kita menyadari, oh ini ya Tuhan artinya penampakan Tuhan ya. Kita jalani lagi hidup kita, semangat lagi gitu. Ya Tuhan gitu. Ketika kita bersemangat menghadapi tahun 2024, tahun 2025, dulu kan tidak begitu kan. Sekarang kita kan berani kan menatap masa depan kan. Sekarang kan kita berani menatap masa depan anak-anak kita kan. Kita kan berani memberikan nasihat-nasihat supaya anak kita itu di masa depan, supaya mereka itu belajar dari jalan-jalan yang kita lewati kan. Kita semakin berhikmat menasihati mereka kan. Kalau semua perjalanan kita dari sejak kita lahir sampai dengan hari ini, sampai kita ini bisa mengikut Tuhan, bukankah karena Tuhan memilih kita? Ya kan? Sampai kita bisa seperti sekarang gitu. Bisa hati kita terus memandang kepada Tuhan. Walaupun rasanya kadang-kadang pengen rasanya mengejar berkat, tapi kan kita tiap pagi datang gitu. Kadang ketika kita lihat diri kita, iya sih Tuhan ya. Tapi aku nggak tahu Tuhan. Kadang-kadang kalau aku dengar berita di perusahaan kayak mau pengurangan gitu, ya gimana yang namanya? Yang namanya nanti aku gak kerja lagi gimana lah gitu. Benar sih, kadang-kadang itu kepada aku sih Tuhan gitu.
Kadang-kadang aku bersungut-sungut, Tuhan itu kan karena Bapak memang ditetapkan, saya kan tidak. Kadang-kadang kita sudah punya rencana lain gitu. Kita sudah siapkan rencana kita gitu. Tapi kadang-kadang saudara kita tanya lagi sama Tuhan gitu. Itu kan proses saudara. Dan sekalipun kita itu mengikuti dorongan hati kita, Tuhan pun menunggu di sana. Ya, ingat si itu Bileam itu? Ya kan? Sampai keledai bisa bicara gitu. Bayangin tuh. Hebat loh Tuhan itu loh kesabarannya. Sampai keledai bicara gitu. Kalau saya sudah tidak mendengarkan nasihat yang di Pekanbaru itu ya. Harusnya saudara, orang seperti itu ya bisa saya uji lah mungkin ya. Dari kehidupannya, dari apa namanya, dari bagaimana rumah tangganya gitu ya. Yang hancur gitu ya. Dan dia pun sebetulnya tidak punya pemikiran seperti yang saya pikirkan gitu. Enggak loh, saya bukan katakan Bapak melakukan itu iblis di balik ya. Saya nggak mengatakan, saya hanya melihat itu loh Pak gitu. Jadi dia tidak menjelaskan artinya sih gitu. Jadi kalau saya jumpa sama dia ketika kalau saya cerita gitu, nah itu ke sana dulu ya. Nggak gitu loh Pak gitu. Iya. Sehingga bisa saudara mendengarkan. Bisa mengikuti akhirnya. Tidak pergi-pergi lagi gitu. Tidak lagi buat-buat mujizat mendoakan orang. Dan sekarang ketika kita mendengarkan firman kan bilang begitu kan. Tuhan yang Maha Kuasa, pekerjaannya tidak buat mujizat lagi. Bukan itu pekerjaan utamanya. Sekalipun dia sanggup membuat itu. Nah disitulah saudara, kita itu jadi sekarang itu lama-kelamaan kita itu makin belajar gitu. Belajar menunggu Tuhan gitu. Ketika kita dibawa mendoakan orang dan segala macam gitu. Dibutuhkan benar-benar saudara. Hanya firman Tuhan yang kita sampaikan gitu. Bukan gagasan kita gitu. Tapi sekarang ini saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, rasanya saudara, pekerjaan penaklukan Tuhan itu makin nyata loh. Makin nyata. Kesabaran Tuhan juga di dalam kita itu makin nyata juga. Hikmatnya di dalam kita. Iya. Kayaknya mesti ingat lagi perkataan Tuhan di dalam diri kita. Kita jadi tahu gitu. Bagaimana ternyata Tuhan terus tekun, saudara. Ternyata benar-benar, saudara, jadi ketika dikatakan watak sejati Tuhan itu adalah kasih semata-mata kepada manusia. Dan kasihnya tidak egois. Artinya begini, dia tidak pernah mengharapkan imbalan ketika dia sudah mengasihi kita. Tidak pernah. Semua demi kebaikan kita. Kalau kamu terus tinggal dalam dosamu, kalau kamu tidak percaya, kamu akan tinggal dalam dosamu. Iya. Jadi penghukumannya itu, jadi dia menghukum itu
Dia menghajar itu bukan demi dia. Jadi sering sekali yang memurnikan kita itu adalah firman gitu. Perkataannya. Jadi dia itu tidak turut serta di dalamnya. Tidak ada ikut kemarahan dia. Kemarahan dia itu bukan seperti kemarahan kita. Tangannya tidak bergerak sama sekali. Hanya firmannya. Jadi emosinya tidak ikut. Ya. Jadi firmannya yang hajar kita itu disitulah kita melihat, saudara. Disitulah baru kita itu bisa menerima pendisiplinan Tuhan gitu. Makanya kita juga tidak bisa menganggap dia, tidak bisa menganggap oh aku ini karena aku orang pilihan gitu. Nggak bisa sedikit pun kita itu sombong. Nggak bisa dikit pun oh karena aku sudah dipilihnya, aku jadi ini bisa berbicara atas nama dia. Oh berarti aku punya privilege. Nggak bisa sama sekali. Nggak ada. Makanya dia bilang, tidak adilkah Tuhan? Aku mengasihi orang yang kukasihi dan membenci orang yang kubenci. Ketika dia memilih Yakub, oh enggak tuh di kandungan kok dipilih, bukan setelah ada perbuatan. Karena ketika dalam kandungan, bayangkanlah dalam kandungan, kok bisa si Yakub itu tarik kakinya si Esau gitu. Oh dia masih baik. Gimana? Dari mana tahu? Di situ dikatakan sudah ditentukan. Iya kan? Coba saudara dengan melihat itu saudara. Dengan melihat keadaan itu. Apa yang sudah terjadi di dalam diri kita? Perubahan apa? Apakah kita masih membenarkan diri kita? Apakah kita nggak mau diam-diam bertobat dalam hati kita? Apakah kita tidak menyadari kemalangan kita? Oh ternyata kita masih terus berusaha ingin menyelamatkan nyawa kita. Masih kita mempertahankan. Pokoknya kan, ya kan firman Tuhan katakan pokoknya kalau tidak bekerja tidak makan gitu. Nah. Makanya Paulus sama sekali, dia bekerja kan. Dia tidak mau menerima kan. Kan pada waktu itu saya menganggap, kenapa? Matikan itunya Mami. Itu ya. Speaker Mami. Mic. Oke. Oke, jelas suara saya? Ya. Jadi itu yang membuat dia. Jadi dia benar-benar tidak mau menyusahkan jemaat. Jadi dia tidak mau seperti para murid-murid gitu. Jadi dia masih terus membuat tenda kan. Iya. Kan seperti juga saya dulu kan. Dulu harapan saya kan begitu. Kita sama-sama kerja. Dan anak saya 4. Tidak pernah terlambat. Kan dulu kan gitu. Coba ingat dulu. Saya bilang saudara saya marah terus rasanya gitu. Saya tidak pernah memberatkan jemaat.
Tapi setelah saudara dihajar gitu. Bayangkan saudara, ketika saya mengatakan itu, bukankah rasanya saya seperti menelan ludah saya sendiri? Menelan perkataan saya lagi. Apa yang saya katakan? Tapi bukankah Tuhan menunjukkan berkat-Nya ketika saya taat? Iya kan? Iya, itu nyata sekali kok. Itu jelas-jelas sekali. Jadi kadang-kadang saudara kalau anak-anak itu kayak Urayan kemarin ya, dia cerita kayak gini. Kok bisa ya kita dulu itu jajan 2.000? Kok bisa kita berempat ya katanya gitu. Warung gitu ya. Masih bisa beli 500 gitu kan. Kok bisa ya? Dia bilang sendiri gitu. Uang 2.000 tuh udah hebat kali ya dulu katanya. Lalu dia bilang kayak gini. Satu saat katanya dia punya uang 2.000 gitu kan. Dia sendiri gitu, uang 2.000. Kayaknya aku sudah bisa beli segalanya ini katanya. Sekali dibeli dia saudara di warung. Harga yang mau dibeli dia itu 2.500. Ternyata 2.000 itu bukan segalanya ya katanya. Bukan bisa beli segalanya ya katanya. Saya ketawa gitu ya. Kok bisa ya dulu kita papi, kita berangkat naik mimbar gitu ya. Kok bisa ya? Dia sendiri yang dulu dia sudah besar ya, sudah bisa ngerti ya. Dia sudah ingat ya kami naik mimbar ya gitu. Dia sendiri yang cerita. Ketika dia kemarin kerja sama ini kan, sama ikut saya gitu kan. Ya, terus kemarin juga kan dia juga dapat berkat mungkin kan, yang waktu Natal itu kan kita ini semua mereka gitu. Terus lagi kemarin ada nemu uang juga gitu kan, 20.000 gitu kan. Dia mungkin mengingat dulu ya, dulu boro-boro jajan gitu. Kami aja mungkin berangkat, dia tahu mungkin keadaan kayak gitu kan. Tapi sekarang ketika dia misalnya kemarin saya kasih dia, oke, karena kamu nawani papi, kasih 50.000 gitu. Wah senang sekali gitu. Saya sudah lakukan itu apa ya? Ketika mereka punya uang, udah mereka yang pegang. Kadang-kadang kan minta juga gitu kan. Tapi istri saya marahin gitu. Dibilangin saya, kenapa sih harus minta-minta lagi gitu? Ah, iya, saya simpan dalam hati. Iya. Saudara, kadang kan kita takut gitu kan. Anak-anak kita jadi gimana? Tapi ternyata saudara, setiap keadaan, ternyata di situ kita melihat, seperti yang saya katakan tadi itu, ternyata dia berpikir sendiri ya. Iya kan? Iya, siapa yang saya benar-benar nggak nyangka kalau dia itu ingat kalau dia ke gereja pernah ini, saya antar dulu ke simpang gitu kan. Mereka naik mimbar gitu, atau kadang saya yang naik gitu. Ternyata dia diam-diam mulai merenungkan gitu. Jadi saudara, umur kakak sekarang berapa katanya? Berapa lah atau berapa dia? 20 lah. Lalu dia bilang gini, 21, 22, 23, 24. Berapa tahun lagi dong dia nikah katanya? 25. Lalu tanya, mami dulu menikah umur berapa katanya? Papi dulu menikah umur berapa? Saya bilang 28. Terus mami 25. Berarti
5 tahun lagi kakak unika katanya gitu. Gimana ya kakak unika nanti ya katanya gitu. Gimana ya kakak? Gimana ya kakak kalau punya cowok itu gimana ya? Lalu dia ingat kemarin khotbahnya Pak itu ya, yang di Natalnya kan dia ikut juga Natalnya SMA 20 ya. Jadi kan khotbahnya itu kan bilang gini. Dia bilang, pokoknya anak itu boleh pacaran harus setelah kuliah katanya kayak gitu. Kalau sebelum kuliah, jadi anak-anak muda di tempat dia itu diinin saudara, dibilangin gitu. Kalau ada yang sudah pacaran sebelum kuliah, katanya gitu kan, sebelum selesai kuliah gitu. Kalau ada yang pacaran, kita bawa rame-rame mana? Ke jembatan 1 katanya kan, ke jembatan 6 katanya. Lalu kita katakan, kamu nggak keren katanya gitu. Jadi itu ingat dia saudara. Tapi gimana papi kalau misalnya, pasti kan dia sudah ini juga kan, namanya kan teman-temannya kan. Kan mereka sudah biasa bagi mereka misalnya pacaran, suka-suka cewek kan biasa, kayak kita dulu lah gitu. Sudah digoda-godain kan, suka dijodoh-jodohin kan, satu dengan yang lain kan. Tapi saudara, ternyata Tuhan itu ngajar mereka sendiri gitu. Ya dalam hati mereka gitu loh. Jadi apa yang kita sampaikan saudara? Apa yang kita jalani gitu ya? Kita tidak boleh ya, kita tidak menentukan nasib anak kita. Biarkan mereka gitu. Kalau Tuhan katakan Tuhan sudah menetapkan nasib kita, biarkanlah gitu. Pandanglah Tuhan gitu. Mau gimana pun kita berusaha beralih daripada garis yang sudah kita gariskan, kita akan kembali ke garis kita. Ya. Jadi jangan keraskan hati kita gitu. Apalagi kalau dengan sekarang saudara, belum begitu banyak saudara orang yang mendengarkan kebenaran ini. Sudah ada sih semua ini di YouTube lengkap semua setiap hari saudara, ada saudara hal-hal yang baru. Itunya pun kitabnya ini terbuka, bisa di-download. Tapi tahukah saudara, nggak mudah menerima ini. Mereka nggak tahan kalau dibilang sesat saudara. Kalau bukan Tuhan yang memilih kita saudara, berarti kan kalau dia pilih kita, berarti dia sudah tetapkan kita menjadi pemberita-pemberita Injil ini, pemberita kabar baik ini. Dia sendiri menampakkan diri melalui siapa? Melalui daging. Apakah kita bisa bilang bukan melalui kita? Apakah kita berani? Atau sebaliknya, apakah kita itu merasa sombong kalau dia pilih kita gitu? Lalu kita berusaha untuk membuat diri kita itu kudus seperti Tuhan Yesus gitu. Kita berusaha dengan lembut gitu kan. Oh Tuhan Yesus lemah lembut katanya. Lalu kita mau buat diri kita lemah lembut. Kenapa Tuhan marah? Kenapa dia itu kayak orang, maaf ya, kayak orang gila ketika dia mencungkir balikkan. Kalau saudara ada di situ saudara, dia akan dihujat habis-habisan saudara. Kita akan menyalahkan Tuhan pada waktu itu. Murid-murid melihat keadaan Tuhan pada waktu itu. Seperti itu juga kita saudara. Kadang kita ingin berusaha membuat diri kita itu baik. Iya.
Kan dibilang termasuk hal yang negatif. Saudara, dengan ilmu psikologi saudara, orang bisa menahan emosinya. Iya. Tapi tahukah saudara? Jadi itu yang hal seperti itu, semua yang pendidikan seperti itu berasal dari iblis. Iya. Kalau segala sesuatu kalau bukan Tuhan yang kerja, ya nampaknya baik sementara, tapi lihat dia nanti meledak. Ya, makanya kan banyak orang kecelek kan. Dulu sudah disanjung-sanjung gitu. Oh baik dia, hebat dia. Dulu aku petugas partai gitu. Dia bisa gitu. Tapi sesudah dia punya otoritas gitu. Siapapun dilawannya gak peduli. Yang penting ambisiku tercapai. Rakyat pilih aku katanya. Oh masih yakin sekali saudara. Sampai nanti akhirnya semua akan sadar gitu. Betapa rusaknya akibat daripada orang yang meninggikan diri. Iya, kelihatan semua jelas. Pelajaran yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Ya. Makanya mereka mengatakan, gak bisa ya kita ternyata ya mengkultuskan manusia ya. Orang menyadari. Tapi nanti akan begitu lagi. Karena mereka juga berusaha ingin membuat diri mereka baik. Peristiwa ada di tangannya. Segala sesuatu berasal dari Tuhan dan semua hal dan peristiwa ada di tangannya. Entah engkau gagal atau lemah atau tersandung, semua tergantung pada Tuhan. Coba bayangin saudara. Coba betapa kita itu ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita melihat itu, coba kan akhirnya kan Paulus menemukan, aku pengen yang baik tapi yang jahatlah yang ada di dalam diriku. Coba deh. Nggak tahu ya. Aku manusia celaka katanya. Celakalah aku. Tapi dengan mendengarkan perkataan ini saudara, sekarang coba kita bandingkan. Memang dia, makanya memang dikatakan tadi, kita mesti berani mengutuki daging kita dan semakin membenci iblis. Ketika Tuhan singkapkan itu. Ini yang membuat kita itu saudara, benar-benar saudara, ini yang menaklukkan kita. Iya. Makanya saudara ketika kalau baca kemarin yang kemarin hari Minggu itu tentang apa itu? Tentang siapa? Yang disuruh menikah itu? Siapa itu? Oh Iskia. Hosea. Disuruh menikahi pelacur itu. Ya. Cobalah kira-kira teman-temannya Hosea itu ketika tahu gitu, nabi macam apa kamu kan gitu kan pasti kan. Gak benar itu iblis itu, percayalah gitu. Mana ada Tuhan suruh menikah sama pelacur. Ya, iblis itu. Tapi ada juga orang ikut-ikutin juga saudara. Mungkin gitu kan. Makanya ada lagunya kan. Tahu lagunya apa? Berteman dengan seorang. Ada lagunya itu saudara. Tapi lihat saudara, termasuk dalam hal, oh ya satu ini lagi sedikit lagi tadi ya itu, nggak habis tadi.
atau lemah atau tersandung, semua tergantung pada Tuhan dan berada dalam genggaman tangannya. Dari perspektif Tuhan, ini adalah ujian bagimu. Dan jika engkau tidak bisa mengenalinya, itu akan menjadi pencobaan. Makanya sampai-sampai saudara kan dikatakan dari doa itu, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, dulu kita kan nggak mikir kan, kita coba interpretasi itu. Sekarang dari semua yang dikatakan itu saudara, ketika kita melihat jalan kehidupan kita gitu, ya kan kita yang tahu kan. Tapi kita lihat kalau sampai hari ini kita bisa mendengarkan dia, bukankah karena itu pilihan? Anugerah kan? Beranikah kita menghakimi orang lain? Berarti kalau perkataan penghakiman keluar dari mulut kita, berarti kita tidak bisa ikut, emosi kita tidak bisa ikut terlibat di dalamnya. Bolehkah seperti itu? Jadi ketika kita sampaikan firman, kita berani mengatakan sesuatu kebenaran. Jadi jangan ikut dirimu, supaya Tuhan yang bekerja. Jangan paksa orang berubah. Iya, sampaikan saja kebenaran. Jangan ikut dirimu, jangan ikut menghakimi. Biarkan firman-Nya yang menghakimi. Oke? Ini takut akan Tuhan loh, seperti ini. Biarkan firman-Nya, bukan kita. Ya, kalau enggak kita akan gagal. Pasti kita akan jatuh dalam hal yang sama juga nantinya. Disitulah kita menyadari kerusakan manusia. Nah, gitu ya Tuhan. Disitulah punya kesabaran kita terhadap siapapun gitu. Karena apa? Kita melihat bagaimana Tuhan sangat sabar terhadap kita. Ya kan? Dia sabar nunggu kita sampai dengan hari ini. Dan tahukah saudara, sampai kapanpun, sekalipun engkau tidak setia, dia setia. Ya. Karena apa? Kita akan memasuki kekekalan. Kalau dia katakan dia tidak menghendaki kematian orang fasik, itu kebenaran. Itu kebenaran. Jadi saudara, apa yang membuat orang itu di neraka? Apa yang membuat? Apakah terus di sana gitu? Oh, selama hidup sudah masuk di neraka, saudara. Ketika dia masuk ke dunia orang mati, kalau dia tetap pegang prinsip yang lama, dia tetap ada di sana. Dia tidak akan diselamatkan. Makanya saudara, dia akan hidup lagi. Reinkarnasi kembali. Dimurnikan semua. Jiwa-jiwa itu. Dimurnikan. Makanya dikatakan reinkarnasi jadi binatang gitu. Jiwanya itu, jadi disitulah dia mengalami nerakanya. Kali-kali saudara. Kayak dikejar-kejar terus gitu. Iya, itu nyata. Oh bukan, jadi dengan kayak gitu, oh kita jadi mesti ini, apa namanya, oh jangan-jangan ini inkarnasi siapa. Makanya kan banyak kayak gitu kan, lahir rumah Haman gitu kan. Mereka takut gitu kan. Makanya mereka gak berani makan daging kan kayak gitu. Iya. Jangan-jangan yang ku makan ini nenek moyangku katanya kan kayak gitu. Itulah gagasan. Gak bisa. Saudara, segala sesuatu adalah genggamannya. Oh betapa saudara kita itu belajar menerima segala keadaan gitu.
dan bisa memandang Tuhan gitu. Itu waktu yang lama. Kalau kita berkeras, lihat tahun-tahun yang kamu lalui, kamu akan diperhadapkan. Di situ kamu akan merasa seperti di neraka. Iya. Ketika kamu coba memaksakan keinginanmu untuk anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu, kamu akan ada di dalam neraka. Tapi ketika engkau memandang kepada Tuhan, Tuhan menyadari gitu. Menyadari semua kerusakan kita. Biarlah kami dihajar oleh firman-Mu ya Tuhan. Disitulah saudara mulai melihat. Disitulah saudara melihat benar-benar Bapa itu atau Allah itu. Di dalam dirinya hanya ada kebaikan semata-mata untuk engkau. Dia benar-benar seperti seorang ayah. Dia saja yang disebut sebagai Bapa. Tak ada di dunia ini yang bisa kita panggil Bapa. Hanya Dia. Dialah Bapa sejati. Baik, Tuhan. Hari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kasih Tuhan, biar sepanjang hari ini kami boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Sampai ketemu.